Terima kasih pada mahasiswa yang telah bergabung dalam ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pak. Ya, selamat pagi. Terakhir kita belajar mengenai turunan, bukan? Yang terakhir, ya, pertemuan lalu. Iya, Pak. Betul ya, mengenai turunan kan? Ya. Sekarang kita akan pelajari ya beberapa rumus turunan ya. Rumus yang sering digunakan di dalam soal-soal mengenai turunannya. Salah satunya adalah yang disebut dengan aturan rantai. Aturan rantai. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya pada kalian, barangkali masih ingat ya. Misalnya begini. Misalnya diketahui ada suatu fungsi ya dengan persamaannya seperti ini ya. Misalnya Y sama dengan ya X pangkat 10. Ya, seperti ini. Ya, barangkali kalian ingat, kalau misalnya kalian ditanyakan itu daya dx, ini jawabannya berapa? Jawabannya apa nih? X pangkat 9, Pak. Ya, betul ya. Siapa yang jawab tadi itu? Anggi, Pak. Anggi. Nah, ini ya. Nah, Anggi, apa artinya daya dx? Itu yang dimaksudkan apa kalau daya dx, Anggi? Turunan, Pak. Ya, turunan apa Turunan terhadap apa? X. Ya, ini adalah turunan apa terhadap apa? Silakan Anggi jawab. Ini daya dx ini turunan apa terhadap apa? Turunan X terhadap Y, Pak. Terbalik, turunan Y terhadap X. Nah, oke. Y terhadap X, Pak. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah lambang lain dari Y aksen. Ya. Sebentar nih ada mahasiswa yang mau gabung. Sebentar ini. Ya. Jadi dx itu maksudnya adalah turunan Y terhadap X. Ya. Nah, kadang-kadang dilambangkan dengan Y aksen. Ya. Nah, hanya saja kalau di dalam menggunakan aksen seperti ini, Y aksen, ya, di sini menjadi tidak jelas turunannya terhadap apa, ya. Nah, karena padahal ini penting, terhadap apanya ini penting. Ya, nanti sebenarnya akan kita lebih pahami lagi, ya. Kalau kita belajar mengenai turunan parsial, ya. Nah, tapi di sini kita belum bicara mengenai turunan parsial, ya. Nanti kalau kita bisa mengenai turunan parsial, maka akan menjadi jelas ya mengapa penting ya menentukan terhadap apanya ya. Nah, di sini aksen itu artinya ada turunan Y terhadap X ya. Turunan Y terhadap X. Nah, dilambangkan dengan daya dx ya. Nah, tetapi hati-hati kalau misalnya begini ya. Hati-hati kalau begini. Ya. Misalnya ya, saya ganti Y-nya sama dengan ya, misalnya saja ya, X pangkat 3 tambah 5 ya, pangkat 10. Nah, ya. Nah, hati-hati dalam menentukan daya dx. Nah, ini ya. Jangan sampai terjebak ya, jangan sampai terjebak dengan menjawab begini ya. Ini jawaban yang salah ya. Jawaban yang salah. Ya. Jawaban yang salah begini. Ya. Y aksen atau daya dx
dx ya, sama dengan ya, 10 dikali X pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 ya, pangkat 9. Ini adalah jawaban yang salah. Ya, jawaban yang salah. Ya. Jadi seolah-olah mengikuti pola ini. Ya. Seolah-olah mengikuti pola ini. 10x pangkat 9. Ya. Nah, ini salah. Ya. Nah, yang jawabannya seperti ini, ya, itu adalah jawaban dari turunan Y terhadap X pangkat 3 ditambah 5. Ya. Nah, kalau turunan Y terhadap X pangkat 3 tambah 5, ya, betul seperti ini. Ya. Tapi yang ditanyakan adalah dx, ya, turunan dari Y terhadap X. Nah, sekarang mengapa? Ya, mengapa yang ini itu turunan Y terhadap X pangkat 3 tambah 5? Mengapa demikian? Ya. Nah, itu akan tampak jelas kalau kita di sini memisalkan. Ya. Kalau kita misalkan P sama dengan X pangkat 3 tambah 5, ya, maka di sini Y-nya akan menjadi apa? Y-nya itu akan menjadi P pangkat 10. Y-nya menjadi P pangkat 10. Nah, sehingga Y aksen di sini itu adalah 10 P pangkat 9. Ya. Nah, sedangkan ya 10 P pangkat 9 ini itu adalah DY/DP. Ya, DY/DP. Yaitu turunan Y terhadap P. Ya. Sedangkan P itu sendiri adalah X pangkat 3 tambah 5. Ya. Jadi turunan Y terhadap X pangkat 3 tambah 5. Ya. Nah, jadi kalau kita menjawabnya seperti ini, ya, Y aksen sama dengan 10 P pangkat 9, di mana P-nya itu adalah X pangkat 3 tambah 5. Seperti ini. Ini adalah turunan Y terhadap X pangkat 3 tambah 5. Ya. Padahal yang diminta adalah turunan Y terhadap X yang diminta. Ya. Turunan Y terhadap X, bukan turunan Y terhadap P. Ya. Nah, kalau yang ini turunan Y terhadap P. Yang ini. Ya, yang ini. Ini turunan Y terhadap P. Turunan Y terhadap X pangkat 3 tambah 5. Ya. Nah, kalau gitu bagaimana penyelesaiannya? Nah, itulah aturan rantai yang berbicara. Ya. Aturan rantai yang berlaku. Ya. Nah, itu adalah dx sama dengan dydp dikali dengan dpdx. Nah, jadi harusnya begini penyelesaiannya. Ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, nah sekarang coba kita kerjakan dengan cara yang benar. Kita kerjakan dengan cara yang benar. Maka di sini kita akan misalkan ya, P ini sama dengan X pangkat 3 tambah 5. Ya. Nah, kemudian sehingga Y-nya itu menjadi apa? Jadi P pangkat 10. Ya. Nah, kemudian ya,
dari P sama dengan X pangkat 3 tambah 5, ini kita bisa dapatkan ya dp dx. dx. Nah, dp dx itu adalah turunan P terhadap X, ya. Yaitu apa? Turunan dari X pangkat 3 tambah 5 itu apa? Ya. 3X kuadrat kan? 3X kuadrat tambah 0. Ya, sama dengan 3X kuadrat. Ya. Nah, kemudian dari Y sampai pangkat 10, ini kita dapatkan DDP. DDP sama dengan ya. Nah, 10 P pangkat 9. Ya. Lalu kemudian kita terapkan rumus ini. Nah, dengan DDP ya, yaitu 10P pangkat 9. 10P pangkat 9 kali dpdx ya. dpdx adalah ini 3x kuadrat kali 3x kuadrat. Dengan 30x kuadrat ya, 10 kali 3 ya 30x kuadrat. 30 ya. Jadi 30x pangkat 2 ya. Dikali P pangkat 9. Kali P pangkat 9. Ya. Nah, tapi P-nya itu sendiri apa? P-nya itu kan X pangkat 3 tambah 5. Ya. Jadi kita ganti dengan X pangkat 3 tambah 5. Pangkat 3 ditambah 5. Ya. Nah, jadi inilah jawaban yang betul. Ini jawaban yang betul. Nah, apakah dari proses ini ada yang mau ditanyakan? Apakah dari proses ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, anggap ini contoh satu ya. Ini contoh satu misalnya ya. Nah, contoh satu. Contoh dua ya, contoh dua. Misalnya Y sama dengan 3 per ini adalah X kuadrat tambah 1 adalah X kuadrat ditambah 7X tambah pangkat 5. Ini ya. Nah, yang ditanya adalah daya dx. Nih. Jawab. Ya. Nah, di sini Y-nya itu bisa dituliskan sebagai apa? Y ini bisa dituliskan sebagai 3 dikali X kuadrat ditambah 7X ditambah 2
pangkat negatif 5. Itu adalah Y-nya. 3 X kuadrat tambah 7X tambah 2 pangkat negatif 5. Ya. Nah, kemudian jadi kita misalkan P sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 2. Sehingga ya, Y ini menjadi apa? Jadi 3 P pangkat negatif 5. Ini. Setelah itu apa? Nah, dari pemisalan ini kita bisa dapatkan dpdx. dpdx sama dengan turunan P terhadap X. Ya. Jadi 2X tambah 7. Nah, kemudian dari sini itu kita bisa dapatkan ya, daya dp. Itu apa? Min 15 P pangkat negatif 6. Ya kan? Nah, lalu kemudian kita terapkan rumus ini. Ya. Nah, ini. Kita terapkan rumus ini. Ini menjadi sama dengan daya dp adalah min 15 P pangkat min 6. Dikali dpdx. Ya, dpdx-nya adalah 2X tambah 7. 2X tambah 7. Ya. Nah, sehingga ini menjadi min 15 2X tambah 7 kali lagi P pangkat negatif 6. P pangkat negatif 6. Ya. Tapi jangan lupa bahwa P itu sendiri adalah ini. X kuadrat tambah 7X tambah 2. Ya. Jadi P ini kita bisa ganti. Ya. X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 7X ditambah 2. Ya, jadi jawabannya nih. Jawabannya. Nah, ini apakah ada yang ditanyakan mengenai aturan rantai? Apakah ada yang ditanyakan? Jadi memang tinggal disubstitusi doang kan Pak habis diturunin. Ya, betul, betul, betul. Ya, betul. Tadi Anggita yang jawab, ya sebentar. Anggita dapat skor 3. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini mengenai aturan rantai. Nah, berikutnya ya mengenai turunan ya dari hasil kali
Nah, rumusnya adalah UV aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Turunan dari U kali V sama dengan turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Ya, ini adalah rumus turunan dari hasil kali fungsi. Ya, contoh begini. Ya. 15 contoh 3. Ya, misalnya Y-nya itu sama dengan ya, E pangkat X dikali X pangkat 3. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, di sini E-nya ini adalah bilangan Euler. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini merupakan hasil dari dua fungsi, yaitu fungsi E pangkat X dan fungsi X pangkat 3. Ya. Di sini kita misalkan U sama dengan E pangkat X. Dan P sama dengan X pangkat 3. Ya. Jadi kita dapatkan U aksen, ya, yaitu turunan U terhadap X. Ya. Itu adalah E pangkat X. Dan E aksen sama dengan ya, 3X pangkat 2. Nah, kemudian kita pakai rumus ini. Ya. I aksen itu sama dengan UV aksen. Itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Nah, sama dengan turunan U dikali V. Turunan U adalah E pangkat X. Ya. Pangkat X dikali V. V-nya adalah X pangkat 3. Ditambah U dikali V aksen. U-nya adalah E pangkat X. Dikali V aksen. V aksennya adalah 3X pangkat 2. Nah, sehingga di sini kita peroleh, ini sama saja dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat E pangkat X. Inilah jawabannya. Ini jawabannya. Itu adalah turunan dari hasil kali fungsi. Ya. Apakah ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Saya, Pak. Ya, Saya. ya, ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Torik, Torik. Pak. Torik. Ya, ya, ya. Silakan, Torik. Ya. Ya, silakan. Ini yang apa? U aksen sama sebelum diturunkan itu hasilnya sama ya, Pak? Yang U pangkat X kemudian Ya, U aksennya. ya. Ya, itu, Pak. Baik, baik. Nah, di website ya yang saya arahkan lewat SIPS ya di pertemuan yang lalu ya atau yang mana saya lupa. Tapi kalau sudah telusuri itu akan ada ya linknya saya berikan di website itu ada kumpulan rumus ya kumpulan rumus turunan ya. Nah, salah satu rumusnya ya saya tulis seperti ini ya. Saya tulis lagi nih rumusnya ya. Nah, turunan dari E pangkat X ya. Turunan dari E pangkat X
terhadap X itu adalah E pangkat X. Ya. Rumusnya sebenarnya banyak ya. Rumusnya banyak. Ada belasan, sehingga saya ada belasan rumus ya. Kalian bisa lihat sendiri di website yang saya arahkan waktu itu ya. Tapi salah satunya nih, turunan dari E pangkat X terhadap X itu adalah E pangkat X itu sendiri ya. Nah, itu tarik jawabannya ya. Nah, rumusnya banyak, ada belasan. Bisa sudah lihat di website itu ya yang saya arahkan. Nah, saya ambil contoh yang lain ya. Tapi ini masih terkait E pangkat X ya, masih terkait dengan E pangkat X. Tapi ini bukan bukan turunan dari hasil kali fungsi, tapi kembali lagi ke yang ini, yang apa namanya itu, yang aturan rantai ya. Contoh gini, contoh ya. Contoh gini. Misalnya y-nya ya, y sama dengan ya 10 ya dikali e ya pangkat 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 misalnya saja 1 min X kuadrat. Nah, misalnya begini. Ya. Ini masih mengenai aturan rantai ini. Yang ditanya adalah dy dx. dy dx. Ini yang ditanyakan. Ya. Nah, gimana menyelesaikannya? Jadi kita misalkan P sama dengan 1 min X kuadrat. Ya. Sehingga ini yang menjadi 10 E pangkat ya, 10 E pangkat P. Gitu kan? Nah, kemudian dari sini kita dapatkan apa? dp dx. Ya. dp dx sama dengan ya, turunan P terhadap X itu min 2X. Ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan apa? dy dp. dy dp. Ini sama dengan apa? 10 dikali E pangkat X. E pangkat P, maaf. Ya, E pangkat P. Itu. Ya. Nah, sehingga kita bisa jawab ini, dy dx sama dengan ya, sama dengan dy dp ya. Dy dp itu adalah 10 E pangkat P ya. 10 E pangkat P kali dp dx. dp dx adalah min 2x. Nah, sehingga ini sama dengan ya, min 20x ya, min 20x dikali E pangkat P. Ya, tapi jangan lupa bahwa P-nya adalah apa? P-nya adalah 1 min X kuadrat ya. Ini adalah 1 min kuadrat. Jadi jawabannya ini. Jawabannya. Ya, semoga ini contoh yang ini
memperjelas tadi mengenai turunan E pangkat X tadi ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sampai dengan turunan dari hasil kali fungsi. Apakah ada yang ditanyakan? Ada juga turunan dari hasil bagi. Ya. Ini, ya. Ini adalah ya, U per V aksen U per V aksen ya. Nah, harusnya aksennya sebatas nggak apa-apa nih, tanggung sama dengan ya udah betul ya. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Itu. Contoh. Ya. Misalnya saja, Y sama dengan, ya anggaplah ini masih E pangkat X. Ya. E pangkat X dibagi, ya, X pangkat 3 ditambah bagi X pangkat 3, X pangkat 5, ya, ditambah 8. Nah, seperti itu. Ya. Di sini kita misalkan, ya, U sama dengan E pangkat X, dan V sama dengan pangkat 5 ditambah 8. Ya. Bisa diperoleh koaksennya itu adalah E pangkat X itu sendiri. Ini koaksennya. Ya. Dan aksennya apa? Turunan dari V 6X, Pak. 5X pangkat 4. Kan? Nah, lalu kemudian kita hitung Y aksen. Y aksen sama dengan ya, U aksen dikali V. Ya. Aksennya adalah E pangkat X. E pangkat X. Ya. Dikali V. Ya. V-nya ini. X apa namanya? X pangkat 5 tambah 8 ya. Pangkat 5 tambah 8 ya. Kurangi UV aksen, U-nya E pangkat X lagi. Ya. Dikali V aksen. V aksennya adalah ini 5X pangkat 4. 5X pangkat 4. Baru ya, baru V kuadrat. V kuadrat. Nah, di sini V-nya itu adalah X pangkat 5 tambah 8. Pangkat 5 tambah 8. Tuh. Ya, ini adalah jawabannya. Ya, tapi kalau mau disederhanakan masih bisa juga ya. Disederhanakan masih bisa. Nih. Nah, kemudian sini adalah E pangkat X. Pangkat X. Nah, dikali apa? X pangkat 5 tambah 8